Halo, salam saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lausteo dalam program LDC. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke daerah kota Yogyakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan akademik yang diselenggarakan mulai hari Senin besok tanggal 26 Juni sampai tanggal 7 Juli 2023. Dan sekarang saya sedang trans di Jakarta dan besok pagi jam 5.30 subuh akan terbang lagi ke Jogja. Nah, kali ini saya ingin memberikan komentar singkat saya terhadap sebuah postingan di sosial media tentang ajaran Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-16, di mana dalam postingan itu disampaikan bahwa apa yang Yesus ajarkan, sampaikan dalam Yohanes pasal 7 itu menandakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 7 ayat 16 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, ajaranku bukanlah ajaranku, melainkan ajaran Dia yang mengutus aku. Nah, ayat ini terletak dalam konteks peristiwa saat Yesus berada di Bait Allah, perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan di sana banyak orang berkumpul dan saling berbicara tentang Yesus, mempertanyakan keaslian dan otoritasnya sebagai guru. Dan di sana kita melihat bahwa Yesus meyakinkan mereka bahwa asal pesannya itu bukanlah dari duniawi, melainkan ilahi. Jika dia mengatakan bahwa dia belajar sendiri atau bahwa dia tidak membutuhkan guru atau sejenis lainnya, maka dengan segera dia akan dicap sebagai orang yang tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya. Nah, pada masa itu orisinalitas atau keaslian tidak dihargai, sehingga mereka heran kepada Yesus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal seperti di kalangan para ahli Taurat. Dan ini juga disebut dengan metode rabbinik, yang mana metode rabbinik adalah metode yang digunakan dengan mengutip otoritas untuk semua pernyataan penting. Nah, dari sini nanti kita akan tahu mengapa Yesus menyampaikan ajaran seperti yang dalam Yohanes pasal 7 ayat 16. Nah, di dalam konteks Yohanes pasal 7 ayat 16, Yesus menjawab keraguan mereka, di mana Yesus mengungkapkan bahwa ajaran yang Yesus sampaikan bukanlah ajaran yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi ajaran yang disampaikan itu datang dari Dia yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah seorang guru yang mengemukakan pendapat pribadinya atau menciptakan ajaran baru. Ia adalah utusan Allah yang membawa ajarannya kepada manusia. Nah, dalam pernyataan ini Yesus memberikan penekanan bahwa ketergantungan dan ketaatannya kepada Allah Bapa, dan dia juga mengakui bahwa segala apa yang Yesus ajarkan, apa yang Ia ajarkan berasal dari otoritas tertinggi dan kehendak Allah, yaitu Bapa. Dan ini juga menunjukkan sifatnya sebagai Mesias yang datang untuk menyampaikan pesan dan kehendak Allah kepada umat manusia. Sehingga dengan menyampaikan bahwa ajarannya bukanlah ajarannya sendiri, Yesus ingin mengklarifikasi bahwa otoritasnya sebagai guru tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi otoritasnya berasal dari Allah yang mengutusnya. Dan hal ini juga memberikan petunjuk bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati dan kesalehan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa ajaranku bukanlah ajaranku sendiri, melainkan ajaran Dia yang telah mengutus aku, Yesus menggunakan metode rabbinik, yaitu dengan mengutip otoritas tertinggi, yaitu the Father of God, Bapa dari segala Bapa atau Allah Bapa yang mengutus Dia. Nah, secara meluas juga konteks Yohanes pasal 7 ayat ke-16 juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengakui dan menerima ajaran Yesus Kristus sebagai wahyu ilahi. Yesus bukan hanya seorang guru yang bijaksana, tapi juga Mesias yang diutus oleh Allah Bapa untuk membawa kabar keselamatan dan kebenaran kepada dunia. Oleh sebab itu kita diwajibkan sebagai pendengar ajarannya, diharapkan memiliki hati yang tulus dan mau mencari kehendak Allah, sehingga kita dapat memahami dan mengakui kebenaran yang Yesus ajarkan.
Kiranya video yang sangat singkat ini menjadi video edukasi bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang mencari kebenaran, belajar tentang kebenaran. Dan satu pesan saya bagi teman-teman pengguna sosial media yang saat ini sedang melakukan pengajaran, alangkah baiknya sebelum saudara melakukan pengajaran di sosial media, di TikTok, belajarlah terlebih dahulu, karena loyalitasnya seorang pengajar itu harus belajar dan terus belajar dan terus belajar supaya kamu tidak menjadi penyesat. Terima kasih. Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Shalom.